Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somea. Baik, bagi teman-teman yang sudah gabung di IG Live-nya RSUD Sayang Cianjur, terima kasih. Ketemu lagi bersama saya Roni Arisandi. Hari ini Roni kedatangan narasumber bernama Kang Slamet Yoga Sawara, Escape Nurse. Karena hari ini topiknya adalah hari ulang tahun PPNI yang ke-48. Kita sambut saja ya langsung narasumber kita, Kang Slamet Yoga Sawara, Escape Nurse. Sampurasun. Sampes kan. Salam somea. Nah, Kang Slamet Yoga Sawara ini adalah seorang ketua DPK PPNI RSUD Sayang Cianjur. Jadi hari ini Kang Slamet akan membahas tentang profesi perawat. Baik, kita mulai saja ya. Kang Slamet, mohon. Nah, Kang Slamet, bagaimana nih tentang slogan HUT PPNI ke-48 tahun ini? Ya, terima kasih Kang Roni. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Slamet Yoga Sawara. Kebetulan diamanahkan sebagai Ketua Komisariat PPNI di RSUD Sayang Cianjur. Hari kemarin itu bertepatan 48 tahun hari ulang tahun Perawat Nasional Indonesia ya. Jadi lahirnya PPNI itu tanggal 17 Maret tahun 1974. Jadi pas bertepatan hari kemarin 48 tahun. Yang mana bertemakan perawat bersama rakyat menuju bangsa sehat bebas COVID-19. Ya. Tentu kita harus bangga sebagai tenaga profesi perawat. Karena kenapa? Sesuai dengan tema HUT tadi, yaitu perawat bersama rakyat. Artinya perawat konsisten memberikan pelayanan keperawatan ya di bidang kesehatan selama 48 tahun ya dari lahirnya organisasi ini. Mungkin sebelumnya juga udah dari zaman penjajahan juga udah ada perawat. Cuman kalau kita dihitung dari akhirnya organisasi PPNI itu udah 48 tahun perawat itu melayani masyarakat. Ya. Artinya kita harus bangga menjadi perawat karena kita berkontribusi besar terhadap bangsa ini dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan, yaitu keperawatan ya. Tema ini sangat tepat sekali karena kita selaras dengan program pemerintah yang mana saat ini masih pandemi, kita menuju bangsa sehat. Artinya kita itu berupaya untuk menyehatkan bangsa ini oleh profesi perawat ini, yaitu salah satunya kita kalau di rumah sakit memberikan perawatan ke pasien, di masyarakat juga sama melayani masyarakat baik sehat maupun sakit. Nah, di saat pandemi ini perawat juga berkontribusi memberikan pelayanan pasien-pasien yang terkonfirmasi atau terdampak COVID-19 ya. Itu luar biasa karena risiko yang dihadapi bukan main ya. Walaupun tampaknya santai nih, hanya memberikan perawatan aja, enggak. Saat pandemi ini risikonya besar. Tahun kemarin itu lebih dari 500 perawat se-Indonesia itu kena dampak COVID-19 ya. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Bahkan ada yang gugur ya. Itu banyak ratusan juga yang gugur. Dan kebetulan di RSUD kita juga ada yang rekan kita yang gugur tahun kemarin. Mudah-mudahan mendapatkan tempat yang terbaik ya, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahun ini juga ada tuh ya rekan kita yang meninggal. Jadi resiko yang dihadapi perawat itu sangat besar dalam menjalankan tugas dan profesinya. Gitu. Artinya kita dari satu sisi kita tetap harus bangga, dari satu sisi yang lain kita tetap harus bertanggung jawab terhadap profesi ini untuk menjalankan tugas dan amanah sebaik mungkin gitu. Nah, terus menunjang program pemerintah, kita ikut serta dalam kegiatan program vaksinasi ya, sangat mendukung sekali. Nah, artinya nanti tujuannya bebas COVID-19. Mudah-mudahan karena pandemi ini saat ini cenderung melandai ya, Mudah-mudahan hari-hari berikutnya atau waktu-waktu ke depan pandemi ini berakhir, gitu kan Rodi.
Oh iya, jadi sangat mulia sekali ya mempunyai sebagai profesi perawat itu. Nah, Kang Slamet nih, karena kan kita itu bekerja di lingkungan rumah sakit ya. Nah, berkaitan dengan gerakan rumah sakit, gerakan Somea, nih, Kang Slamet, gimana tuh supaya para perawat itu memberikan gerakan Somea kepada pasien? Ya, terima kasih. Gerakan Somea ini sangat luar biasa. Kita sebagai perawat harus mendukung program gerakan ini, Somea ini ya. Somea kalau dalam arti bahasa Sunda itu ramah ya, sosok orang yang ramah. Jadi tidak ada yang salah dengan gerakan Somea ini. Jadi harus kita dukung. Karena gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Sayang Cianjur. Nah, bagaimana seorang perawat menyikapi gerakan Somea ini? Ya, yang pertama, apa itu Somea? Somea itu santun dan senyum. Nah, ini artinya seorang perawat harus memberikan sikap santun dan senyum terhadap pasiennya, ya. Karena kalau dua sikap itu diterapkan di pelayanan, pasien itu akan merasa senang. Bagaimana kita juga diperlakukan oleh orang lain gitu. Nah, jadi seorang perawat juga harus seperti itu dalam memberikan pelayanan keperawatan terhadap pasiennya, senyum dan santun. Senyum itu adalah bagian dari sedekah ibadah ya. Betul sekali. Yang kedua adalah O-nya ya, optimis. Nah, dalam menjalankan tugas profesi kita sebagai perawat, kita harus optimis. Optimal dalam menjalankan peran kita sebagai perawat. Ya. Terus bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan itu. Disiplin. Nah, optimis itu maksudnya ke arah situ ya. Optimis dan tidak putus asa. Tidak memandang, oh, ini gimana gaji segini? Enggak. Kita disumpah profesi bahwa kita wajib melayani masyarakat, tidak membeda-bedakan suku, si kaya dan si miskin. Betul. Ya semua sama. Harus disamaratakan ya. Betul. Betul sekali. Nah, yang berikutnya adalah edukasi, Somea, menghormati ya, M-nya menghormati. Menghormati adalah menghormati kedudukan orang lain, dalam hal ini adalah pasien. Haknya juga harus diberikan kepada pasien ya. Hak apa yang harus diterima oleh pasien? Misalkan hak menerima informasi, hak menerima pelayanan asuhan keperawatan, ya. Hak untuk sembuh juga dia itu harus diberikan oleh kita. Dengan tadi kita harus optimis dalam memberikan hak-hak pasien tersebut gitu ya. Dalam arti outputnya nanti si pasien itu merasa terpuaskan dengan pelayanan kita. Ya, kita harus menghormati hak-hak tersebut ya. Yang berikutnya edukasi ya, edukasi, E-nya edukasi. Nah, edukasi ini berhubungan dengan komunikasi efektif ya. Komunikasi efektif di mana segala bentuk informasi kepada pasien atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan keperawatan atau kesehatan harus tepat gitu informasinya tuh. Jangan sampai salah komunikasi, nanti miskomunikasi. Betul. Ya. Apa yang dibutuhkan si pasien, misalkan pasiennya berkeluhan tentang penyakit gula darah. Nah, apa yang harus diedukasi oleh si perawat tersebut disampaikan, misalkan diet gula ya. Terus perawatan lukanya kalau misalkan ada luka diabetes. Nah, hal-hal seperti itu harus disampaikan dengan tepat, dipahami dan dimengerti oleh pasien dan masyarakat. Itu komunikasi efektif. Yang berikutnya andalan. Ya, semuanya itu andalan. Andalan adalah perawat harus menjadi garda terdepan. Ya, garda terdepan apalagi dalam keadaan pandemi ini. Ya, kontribusi perawat sangat besar, 24 jam melayani pasien ya, secara bergantian terus-menerus. Bayangkan kalau misalkan dalam satu waktu tidak ada perawat, siapa yang menungguin pasien yang sakit ya. Jadi harus menjadi andalan, garda terdepan dalam memberikan pelayanan
dan sebagai mitra juga, mitra kerja tenaga atau profesi lain gitu ya, perawat itu. Yang berikutnya humanis. Nah, humanis adalah di sini adalah suatu sikap yang harus diposisikan kita sebagai manusia. Ya, kalau kita pengen dihormati, ya kita juga harus menghormati. Ya, artinya dalam pelayanan kita harus memaksimalkan mungkin dengan penuh kasih sayang. Ya, memberikan pelayanan itu penuh kasih sayang dengan ikhlas. Terus harus bangga menjadi perawat istilahnya. Artinya kalau kita bangga memberikan pelayanan juga akan maksimal gitu. Nah, dalam memberikan pelayanan maksimal tersebut harus tadi kedudukannya humanis, menghormati kedudukan pasien, menghormati kedudukan orang yang sakit. Ya tadi sebaliknya kalau kita pengen dihormati juga kita harus menghormati. Itu adalah sikap humanis ya. Nah, jadi kita sebagai perawat di RSUD Sayang Cianjur ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kita harus mendukung gerakan Someah ini, Kang Roni. Betul sekali, Kang Slamet. Jadi teman-teman yang belum tahu ya, di RSUD Sayang Cianjur ini ada program Someah. Jadi bersama Kang Slamet ini sebagai Ketua DPK PPNI RSUD Sayang Cianjur mengajak teman-teman perawat untuk mengaplikasikan gerakan Someah itu kepada pasien supaya pasien merasa puas, merasa senang dan sembuh ya, Kang Slamet. Betul sekali, Kang Roni. Oke nih, Kang Slamet, mungkin ada teman-teman perawat juga yang nonton ya, atau mungkin juga ada mahasiswa perawat yang baru lulus atau mau lulus. Nah, ini sangat krusial sekali di profesi perawat, yaitu STR. Nah, betul. Silakan Kang Slamet untuk dijelaskan tentang STR. Nah, sebenarnya spesialis ngurus STR itu Kang Roni sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Betul. Jadi STR ini adalah surat tanda registrasi. Artinya kita sebagai profesi perawat udah terregistrasi di negara, diakui oleh negara dengan bukti surat tadi yaitu STR. Nah, bagaimana untuk mendapatkan STR tersebut? Tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya, dan langkah-langkah yang harus dipenuhi. Yang pertama, perawat itu apa sih sebenarnya perawat? Perawat menurut Undang-Undang 38 tahun 2014 tentang Undang-Undang Keperawatan, yaitu seorang yang lulus perguruan tinggi, ya, baik di dalam negeri maupun luar negeri yang diakui oleh pemerintah, ya. Jadi harus garis bawahi yang diakui oleh pemerintah dan itu sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Nah, perawat juga dibagi dibagi tiga, bahkan ya. Sesuai dengan lulusan, yaitu perawat vokasi, perawat akademisi, dan perawat profesi. Ya, apa itu perawat vokasi? Yaitu perawat yang background pendidikannya atau lulusan pendidikannya D3 keperawatan, yaitu dikatakan vokasi. Mana nanti setelah lulus kalau bekerja itu dia sebagai pelaksana asuhan keperawatan. Yang berikutnya adalah akademisi, yaitu S1. Nah, ini tidak bisa melaksanakan praktek karena tadi ada syarat berhubungan dengan STR, Kang Roni. Yang mendapatkan STR hanya 2, yaitu perawat vokasi dan profesi. Ya, kalau akademisi enggak, itu dia penuh dengan teori-teori ya, yaitu hanya sebatas mulai S1, S2 dan S3. Biasanya dosen-dosen keperawatan nih yang dipakainya gitu untuk ini. Kalau untuk praktisi itu hanya 2, vokasi dan profesi. Kalau profesi kita setelah lulus S1 melanjutkan lagi pendidikan profesi yaitu nurse. Nah, itu nanti setelah lulus sama harus mendapatkan STR. Nah, jadi setelah lulus pendidikan vokasi dan profesi, perawat wajib terregistrasi di negara, diakui oleh negara, yaitu mendapatkan STR tadi, Kang Roni. Ya. Oh ya, seperti ini kan kan yang mahasiswa keperawatan yang baru lulus nih banyak kendala sekali, Kang Slamet. Misalkan, oh saya nggak lulus uji kom nih 3 kali, nggak lulus uji kom 5 kali. Nah, itu emang uji kom itu wajib gak sih untuk mahasiswa keperawatan yang baru lulus? Betul. Nah, ini juga tercantum dalam Undang-Undang Keperawatan, bahkan di dalam anggaran dasar PNI. Itu setiap lulusan perawat setelah mendapatkan ijazah
sebelum mendapatkan STR itu wajib mengikuti ujian kompetensi. Nanti akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Apa itu kompetensi? Artinya mengukur kemampuan seorang perawat yang lulus D3 dan profesi diuji lagi, yaitu dengan materi-materi yang didapat di kampus selama perkuliahan, ya, itu yaitu uji kompetensi. Nah, nanti setelah lulus uji kompetensi baru diakui kemampuannya, ya, diakui kemampuannya untuk melaksanakan asuhan keperawatan. Nah, setelah itu kita harus tadi terregistrasi itu dengan mengurus STR. Nah, nggak bisa mendapatkan STR walaupun sudah lulus pendidikan, ya, sudah mendapatkan ijazah. Kalau dulu sebelum tahun 2012 itu, nah saya pribadi nih lulusan sebelum tahun 2012, Ya. itu tidak ada uji kompetensi kalau nih. Jadi setelah lulus kuliah itu mendapatkan ijazah, langsung aja melamar pekerjaan dengan ijazah. Gitu. Nah, sekarang supaya lebih selektif, lebih perawatnya lebih diakui kemampuannya, itu adanya uji kompetensi gitu. Nah, itu memang tantangannya seperti itu perawat itu dari sisi pendidikan. Oh iya, jadi teman-teman, profesi perawat itu sangat banyak sekali ya tahapan-tahapannya, tantangannya ya, Kang Slamet. Nah, gimana nih Kang Slamet? Kan banyak nih perawat-perawat yang saudara kita yang ada di Cianjur Selatan mungkin ya, yang terkendala tentang pengerjaan kayak STR kayak gitu, pemberkasan, supaya teman-teman kita itu bisa terfasilitasi. Nah, itu gimana? Nah, jadi ini peran PPNI di sini, ya. PPNI itu ada beberapa tahapan pengurus, mulai dari pusat itu DPP, Dewan Pengurus Pusat PPNI yang berada di Jakarta. Terus ada Dewan Pengurus Wilayah yang ada di setiap provinsi seluruh Indonesia, dan ada Dewan Pengurus Daerah di setiap kabupaten atau kota media, dan ada lagi di bawahnya yaitu Dewan Pengurus Komisariat. Nah, itu ada di setiap daerah, di wilayah ya, wilayah kecamatan, di kabupaten. Nah, atau di instansi seperti kita nih di rumah sakit ada Dewan Pengurus Komisariat RSUD Sayang Cianjur. Nah, untuk RSUD Sayang Cianjur ini aman. Ini bagiannya Kang Roni sebenarnya mengurusin ini. Makanya teman-teman kalau misalkan yang mengurus STR ini di RSUD Sayang Cianjur bisa dibantu prosesnya oleh kita Dewan Pengurus Komisariat. Asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan tentunya. Nah, di daerah juga sama, ada Dewan Pengurus Wilayah, ya, Komisariat. Nah, teman-teman wilayah yang tidak terjangkau itu bisa menghubungi Dewan Pengurus Komisariat PPNI tersebut, bisa dibantu, difasilitasi untuk mengurus surat menyurat tadi, itu termasuk STR. Oh ya, jadi di Kabupaten Cianjur ini ada beberapa DPK juga ya Kang Slamet. Betul. Jadi teman-teman yang ada di Cianjur Selatan ada juga ya DPK-nya seperti DPK wilayah 4, 5, 6 ya. Ya. Kang Slamet, ya betul sekali. Ada 10 komisariat. 10 komisariat ya, termasuk komisariat rumah sakit dan Akper Cianjur ya. Betul. Nah, begini Kang Slamet. Kan Kang Slamet perawat ya, dan sebagai ketua DPK PPNI RSUD Sayang Cianjur. Ini yang ingin saya tanyakan. Sampai sekarang jumlah perawat di RSUD Sayang Cianjur tuh ada berapa? Nah, sebenarnya update jumlah perawat itu fluktuatif di RSUD Sayangnya. Kenapa? Kemarin ada yang keluar karena diberikan amanah lulus PNS sekitar 20 orang. Ada juga yang berapa masuk karena kebutuhan tenaga, apalagi kemarin saat pandemi itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, kalau misalkan secara jumlah itu kurang lebih sekitar 500 lebih gitu. Ya 500-an lah. Itu jumlah perawat di RSUD Sayang Cianjur. Ini jumlah yang terbanyak komisariat PPNI di Cianjur. Ya. RSUD Sayang Cianjur anggotanya tuh paling banyak gitu, 500 lebih gitu ya. Banyak sekali ya. Ya, betul. Betul sekali. Jadi teman-teman nih sekedar info saja bahwa PPNI itu organisasinya ada di Cianjur juga, ada di daerah selatan juga ya Kang Slamet ya. Betul, komisariatnya. Nah, Kang Slamet begini, tadi kan mengenai jumlah perawat, misalkan ada yang keluar, ada yang masuk.
Gitu. Sampai sekarang emang masih diperlukan gak sih perawat itu di RSUD Sayang Cianjur? Nah, kalau masalah itu kita hanya bisa memberikan masukan sifatnya ya, organisasi itu. Tentu yang menentukan itu adalah ada bagiannya di manajemen di RSUD Sayang Cianjur, termasuk kepegawaian, bidang keperawatan dan komite keperawatan untuk bisa menganalisa kebutuhan tenaga di RSUD Sayang Cianjur. Nah, saat ini Bapak Kepala Bidang Perawatan yang baru, Pak Haji Yayan Sofiandi, lagi gencarnya menganalisa kebutuhan tenaga. Ya, dia hampir tiap hari terjun langsung ke lapangan, menganalisa kebutuhan data setiap ruangan. Ya, mungkin ke depan kalau misalkan diperlukan itu diadakan rekrutmen kebutuhan tenaga perawat gitu. Sekarang dalam proses analisa. Oke, terima kasih, infonya banyak sekali ya Kang Slamet. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan diketik di kolom komentar. Nanti Kang Slamet akan menjawabnya. Nah, Kang Slamet tuh udah berapa tahun sih berprofesi sebagai perawat? Kalau dikatakan berapa tahun, saya lulusan Akademi Keperawatan tahun 2002 ya, sekarang 2022 ya. Berapa? 2002 itu saya lagi zaman SD Kang Slamet. SD-nya. Kecil, masih kecil. 2002 sampai sekarang 2022, berapa tahun tuh? 20 ya? Ya, kurang lebih segitu ya. Dulu saya setelah lulus di Akper, Akademi Keperawatan, itu sempat bekerja ke luar negeri. Dalam arti ada rumah sakit swasta. Luar negeri kan, ini rumah sakit negeri ya. Ke daerah mana tuh Kang Slamet? Di wilayah Bogor ya. Oh Saya, iya. bekerja selama kurang lebih 7 tahun di bagian instansi gawat darurat di rumah sakit. Salah satu rumah sakit swasta di Bogor. Dan di tahun 2010 saya pindah ke Cianjur karena ASN. Ya, CPNS, dan sampai sekarang gitu. Nah, sekarang saya bekerja di bagian instalasi bedah sentral di bagian perawatan anestesi. Gitu. Ya. Ini Kang Slamet, bisa nggak dijelaskan kepada teman-teman regulasi jenjang perawat itu? Karena sekarang kan banyak juga ya sekarang kayak SMK Kesehatan, SMA. Sebetulnya itu yang emang secara regulasi itu perawat itu emang harus yang berjenjang seperti apa Kang Slamet? Ya, tadi saya katakan di awal bahwa siapakah itu perawat? Perawat menurut Undang Tenaga Keperawatan itu adalah seseorang yang lulus pendidikan tinggi, ya, pendidikan tinggi ya, baik di dalam maupun luar negeri, minimal D3 keperawatan tadi, tenaga vokasi, ya. Jadi di luar atau di bawah itu bukan tenaga perawat. Oh iya. Ya, karena tidak ada di aturan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seorang perawat? Tentu harus menempuh pendidikan, ya, mulai SLTA, bisa dari SMK Kesehatan juga bisa melanjutkan apakah ke D3 keperawatan atau mau langsung ke sarjana keperawatan dan profesi, itu bisa, ya. Dan tahun kemarin, tahun 2020, teman-teman kita juga di RSUD Sayang Cianjur yang pendidikan D3 termasuk keperawatan, saya pribadi itu melanjutkan pendidikan jenjang S1 dan profesi, itu kurang lebih 80 orang. Nah, itu seperti itu Kang Roni. Kalau menjadi perawat itu dari SLTA ke D3 atau ke S1 keperawatan. Ya. Gitu. Jadi bagi sekarang yang duduk di SMK Kesehatan ya, alangkah baiknya melanjutkan ke D3 keperawatan karena yang diakui sama pemerintah adalah D3 keperawatan ya Kang Slamet. Betul. Masuknya ke vokasi ya Kang Slamet. Ya. Oh ini Kang Slamet, ada yang lagi nonton nih dari staf ahli Bupati Cianjur. Kita baca aja ya. Selamat dan tetap semangat dan someah untuk para perawat RSUD Sayang Cianjur. Kita berikan salam someah yuk Kang Slamet. Salam someah. Oke, terima kasih staf ahli Bupati Cianjur. Baik Kang Slamet, sepertinya talkshow kita hari ini beberapa menit lagi ya Kang Slamet. Nah mungkin Kang Slamet akan memberikan harapan-harapan untuk para perawat di RSUD Sayang Cianjur ataupun para perawat di luar sana supaya kita itu tetap mengikuti aturan pemerintah. Silakan.
Ya, terima kasih Kang Roni. Yang pertama, kita sebagai perawat yang harus ya kita harus merasa bangga, harus didasarkan harus merasa bangga sebagai profesi perawat. Kalau kita bangga, artinya kita dalam menjalankan tugas itu penuh tanggung jawab, ya. Bangga menjadi seorang profesi perawat. Itu pertama. Yang berikutnya, kita harus mengikuti aturan-aturan yang udah ditetapkan, baik itu aturan profesi yang seperti tadi, harus ada STR, SIPP, itu adalah harus dilaksanakan, mau nggak mau. Kalau nggak ya tidak bisa memenuhi standar seorang perawat. Nah, aturan berikutnya adalah di instansi bekerja. Tadi ada gerakan Somea, kita harus dukung. Itu gerakan Somea ini merupakan program 100 hari kerja Pak Bupati awalnya itu, dan dilanjutkan oleh kita RSUD Sayang Cianjur ini, termasuk kita perawat harus mendukungnya. Karena tadi udah disampaikan, Someh itu artinya santun, senyum, optimis, menghormati, edukasi, andalan, dan humanis. Luar biasa itu pengertian atau pemahaman tentang Somea tersebut. Itu bisa memberikan atau meningkatkan kualitas pelayanan. Sehingga apa? Sehingga ketika perawat di RSUD Sayang Cianjur ini mendukung gerakan Somea ini, yang artinya seperti tadi, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Sayang Cianjur ini akan meningkat gitu. Ya, kita harus dukung. Karena apa? Karena semakin meningkat kepercayaan, semakin banyak pasien yang dirawat. Tapi bukan mendoakan kita yang sakit, yang enggak juga ya. Menjadi pilihan untuk berobat ke RSUD Sayang Cianjur. Karena RSUD Sayang Cianjur ini adalah salah satu rumah sakit unggulan atau andalan di Jawa Barat bahkan ya. Betul sekali. Betul. Ya itu, Kang Roni, seperti itu. Dan jangan patah semangat buat rekan-rekan perawat, walaupun dalam kondisi pandemi ini kita harus tetap semangat memberikan kontribusi melayani masyarakat, pasien, menjadi kebanggaan perawat RSUD Sayang Cianjur. Oke, terima kasih Kang Slamet sudah hadir. Baik teman-teman, dicukupkan sekian talkshow kita hari ini. Terima kasih Kang Slamet. Terima kasih Kang Roni. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.